Perfect Crown nampilin sisi lain Ayu sebagai bulldozer. Drakor Jangki, annyeong! 2 episode pembuka Perfect Crown udah tayang nih. Kalau kamu suka nonton drakor bergenre kriminal investigasi, pasti ngeh beberapa karakternya ada yang dijuluki bulldozer. Karena emang karakter ini main seruduk, apapun rintangan yang dihadapi terabas aja terus sampai tujuannya bisa tercapai. Di Perfect Crown ini Ayu digambarkan memiliki karakter bulldozer tadi. Karena jalan ceritanya lumayan padat dan satset, jadi aku bakalan cerita dari POV female lead karakternya dulu ya. Ayu berperan sebagai Song Hee-ju, seorang CEO perusahaan kecantikan yang punya latar belakang keturunan konglomerat. Karena Perfect Crown ini settingan ceritanya lingkungan kerajaan di abad 21, jadi konglomerat tuh udah masuk strata kedua yang tersisihkan kalau dibandingkan keluarga kerajaan dan bangsawan-bangsawan lainnya. Ketambah lagi Song Hee-ju dilahirkan dari istri tidak sah, makin tersisihkan lagi di lingkungan sosial. Padahal secara prestasi dan kemampuan dia tuh mumpuni banget. Makanya perusahaan yang dia pimpin bisa memasuki pasar internasional dan diberi penghargaan semacam penghormatan tertinggi dari kerajaan sebagai pengusaha sukses yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Persaingan dia bukan sekedar dengan kompetitor luar, tapi bersaing juga dengan kakaknya yang bergenre laki-laki, anak pertama pula dan dilahirkan dari istri sah. Tapi secara kemampuan tuh dia ketinggalan jauh. Anehnya, ayahnya ini selalu ingin menggantikan posisi Hee-ju dengan kakaknya yang kurang kompeten tadi. Segala kesalahan Hee-ju dicari-cari sampai detail sekecil apapun. Hee-ju pun ngerasa aneh sampai akhirnya waktu Hee-ju dijodohin dengan pewaris konglomerat lainnya, kok dijodohinnya sama konglomerat abal-abal ya? Bukan yang setara dengan prestasi dia sebagai pengusaha paling sukses di Korea. Keluarganya punya dalih ya, mau gimana lagi karena asal-usul kamu yang dilahirkan dari istri tidak sah tadi, jadi kamu nggak bakalan punya banyak pilihan. Ini juga bikin Hee-ju punya kesimpulan, pantesan ayahnya pengen kakaknya gantiin Hee-ju karena kakaknya ini berhasil naik level via pernikahan dia dengan putri konglomerat kelas atas. Jiwa bulldozer Hee-ju langsung panas dong. Oke, kalau keluarga sendiri aja nggak mau cariin jodoh yang pantas buat anaknya, sedangkan pernikahan itu penting untuk menaikkan level dia di mata sosial, sekalian aja kita incar pria lajang dengan posisi tertinggi di negara ini, yaitu Pangeran Ian, yang kebetulan mereka satu sekolah jadi sebenarnya udah kenal juga. Tentu aja ide gila Hee-ju ini nggak berjalan mulus. Dari pertama dia mau janji temu sama Pangeran Ian aja ditolak berkali-kali. Tapi dasar bulldozer ya terabas aja terus spam email dengan alasan berbeda-beda sampai akhirnya Pangeran Ian pun setuju untuk bertemu. Tanpa basa-basi, Hee-ju langsung mengajukan proposal pernikahan dengan banyak benefit untuk Pangeran Ian. Tapi ditolak karena Pangeran Ian pengen nikah atas dasar cinta. Walaupun kedengaran klise dan kayak nggak make sense untuk posisi mereka berdua yang bukan rakyat biasa, tapi balik lagi, si wanita bulldozer ini nggak patah semangat, terus ngegas deketin Pangeran Ian dimanapun dia berada. Hingga suatu ketika, Hee-ju yang menginap di hotel ternyata berdekatan dengan kamar Pangeran Ian, dan kebetulan sedang sakit. Tentunya hal ini nggak boleh dong ketahuan sama halayak ramai. Akhirnya Hee-ju membantu dengan memanggilkan dokter pribadinya untuk memeriksa sang pangeran, dan tanpa sengaja, Hee-ju yang keluar masuk kamar hotel pangeran tertangkap kamera netizen nih. Isu berkembang seolah-olah Hee-ju adalah pacar gelap pangeran dan sedang hamil karena kedapatan mendatangkan dokter tadi. Akhirnya, setelah kejadian ini Pangeran Ian memanggil Hee-ju untuk diskusi selanjutnya gimana cara mengatasi isu ini. Balik lagi, Hee-ju si bulldozer yang niat awalnya memang pengen nikahin pangeran, ngusulin anggap aja isu itu bener, hayu kita nikah. Anehnya, kali ini Pangeran Ian setuju sambil berkata, "Baiklah, aku akan berperang melawan seluruh rakyat Korea, mari kita menikah." Ini baru cerita dari POV-nya Hee-ju. Tapi kira-kira kenapa ya Pangeran Ian kok bilangnya pernikahan sebagai perang melawan seluruh rakyat Korea? Memang POV dari Pangeran Ian kayak gimana sih?